Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa di pagi hari ini bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya menyambut kepada Mas Sigit. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah hadir di tengah-tengah kita beribadah di Safari Park Baptist Fellowship. Kiranya Tuhan memberkati Mas Sigit. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami secara live di Facebook dan YouTube. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan hari ini kita bisa menerima berkat firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita Bapak Ibu? Ucap syukur ya, kita bersama-sama kembali beribadah tempat ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuki saat teduh secara pribadi. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 5 ayat yang ke-7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk ke hadirat Tuhan, menikmati kasih. Kita akan mengujikannya bersama-sama.
menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu akan memimpin kami Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah live streaming Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga akan memimpin mereka Tuhan. Dan pada akhirnya kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan ke akhir hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan kembali memuji menamakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dengan Tuhan. Kita akan masuki saat dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan diadarkan, kita akan memuji nama Tuhan. Kecaplah
bersalah dan lihat. Kepada Bapak Tony dimohon untuk memimpin doa persembahan. Tuhanlah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas kesempatan minggu pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama umat-Mu ini untuk mengadakan kebahagiaan Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan sebagian dari apa yang kami hasilkan Tuhan untuk digunakan sepenuhnya untuk pemulihan nama pusat dan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selama ini kami terima. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami, doa ini kami naikkan. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan memberikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk minum. Sekali lagi, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk minum air. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bapak Aditya. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki saat firman Tuhan seperti rusa rindu sungai.
pagi yang cerah ini datang kepada Engkau, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian-pujian kami sebagai rasa syukur kami, kasih kami kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu persatu ya Tuhan, sehingga kami ketika pulang dari tempat ini kami mendapatkan berkat firman-Mu Tuhan yang bisa menguatkan iman kami, menguatkan hati kami untuk terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan 2 bulan ini kita akan belajar bagaimana memiliki kesehatan jiwa yang baik. Karena kita sebagai manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Terkadang kita fokus terhadap tubuh kita. Kita fokus menjaga kesehatan kita menjaga dari makanan, segala macam, kita olahraga. Tapi kita juga harus tahu, kita juga harus menjaga kesehatan jiwa kita. Jiwa itu berbicara yaitu perasaan, kehendak, dan pikiran. Jadi kita harus juga menjaga jiwa kita, apalagi roh kita. Jadi dari tubuh ini kita juga tidak boleh memisah-misahkan, oh harus yang paling penting adalah roh kita yang sehat, tapi tubuh jiwa kita lalai, makan sembarangan, jiwa kita juga tidak dicek apakah sehat atau tidak. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, sekarang dengan banyaknya teknologi yang makin berkembang, mental orang kena. Kadang ada yang sekarang ada istilah insecure, apalah segala macam. Itu berkaitan dengan jiwa. Berarti ada sesuatu hal yang perlu kita koreksi diri kita, apakah jiwa kita selama ini sehat atau tidak. Jadi kita akan belajar sama-sama di pagi hari ini, yaitu bagaimana kita lepas dari namanya trauma. Saya yakin dan percaya kita semua pernah mengalami namanya trauma. Banyak hal trauma yang kita hadapi, baik secara verbal, tindakan, ataupun yang lain. Banyak yang dari kita belum bisa lepas dari trauma yang kita alami. Ini berdampak terhadap kehidupan kita. Ada satu video ini yang bisa kita lihat sama-sama. Mungkin soalnya channel 2. Channel 2 di on-in aja. Mungkin bisa sejak itu kamu nggak mau sekolah? Iya. Loh, kamu bisa lapor dong kalau kamu nggak melakukan. Iya, bisa bela diri. Trauma ya? Iya. Nggak mau lagi sekolah? Enggak. Terakhir kelas berapa sekolah? Kelas 2. SD? Katanya gua SMA kemarin. Seandainya nih, kalau kamu di sekolahin lagi masih mau nggak? Enggak. Sama sekali nggak mau? Enggak. Ih, kenapa kayak gitu? Umur kamu sekarang berapa tahun? 12 tahun. Berarti harusnya kelas berapa? Kelas 6? Kelas 6 ya? Iya. Kelas 6. Kenapa sih? Padahal sekolah kan bagus buat kamu. Kamu bisa baca, kamu bisa berhitung, segala Iya, macam. kamu jadi pintar. Kan banyak sekolah-sekolah lain juga yang teman-temannya baik. Mungkin di tempat kamu merasa teman-teman kamu memfitnah. Tapi di sekolah lain kan masih banyak teman-teman yang baik. Ya Bapak Ibu Saudara, anak ini mengalami trauma yang luar biasa. Dia difitnah, dikira pencuri dari umur mungkin 6 tahun, dibilang di kelas dari 2 SD sampai kelas 6 SD dia tidak sekolah. Bayangkan betapa impact besarnya terhadap trauma yang dialami sampai dia tidak mau sekolah. Tapi Ibu Saudara, karena trauma itu yaitu pengalaman yang tidak bisa
kita direduksi sebagai perkara hanya memori yang tersimpan di dalam pikiran kita, melainkan hal ini bisa ikut tumbuh dengan kita dan bahkan mengubah kondisi fisiologi kita. Dan ada seseorang mengatakan bahwa trauma adalah bukan kejadian yang berlangsung di masa lalu. Trauma juga membekas di dalam pikiran, otak, dan tubuh. Kayak saya bilang, ada trauma mungkin verbal yang disampaikan oleh orang tua kita, teman kita, tetangga kita, yang akhirnya membekas di pikiran kita. Bahkan sampai ke dalam otak kita, udah sampai di alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita mengalami hal itu, kejadian atau peristiwa atau pernyataan itu muncul, kita takut, wah nggak bisa, saya nggak bisa, dan akibatnya juga kepada fisik kita. Kita tidak bisa berkembang. Kita melakukan ini, aduh saya ingat, saya pernah mengalami trauma hal ini. Saya melakukan ini, saya takut. Akhirnya kita tidak bisa berkembang pesat maju dalam kehidupan kita. Dan ini dikatakan bahwa menjadi konsekuensi berlangsung terus-menerus terhadap sistem kehidupan kita. Berarti betapa pentingnya kita bisa mengkoreksi jiwa kita, apakah sehat atau tidak, apakah masih ada trauma traumatik yang sampai sekarang kita belum lepas, sehingga menghambat kita untuk maju berkembang. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Kita baca sama-sama. Saya akan membaca ayat 19, Bapak Ibu Saudara, ayat 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah demikian Ia mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tapi Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada sama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus datang kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dari teks ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita melepaskan trauma-trauma yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit jelaskan bahwa ceritanya itu ketika murid-murid Yesus mengalami suatu peristiwa yang besar.
yaitu Yesus mati, disalibkan, dan bangkit. Secara manusia, mereka kehilangan figur yang besar, yaitu Yesus, yang tadinya melakukan banyak mukjizat, banyak perkara-perkara besar. Tiba-tiba Yesus mati, disalibkan. Itu peristiwa di mana yang membuat murid-murid Yesus mengalami trauma. Mereka sampai diceritakan bahwa ada satu tempat atau base camp yang dimana semua murid selalu berkumpul, tetapi Thomas tidak berkumpul. Thomas mengalami peristiwa yang sangat mendalam. Saking syoknya dia tidak mau berkumpul dengan teman-teman. Sampai teman-temannya yang mungkin dari sekian, mungkin 10 orang, saya udah lihat Yesus, saya sudah benar Yesus bangkit segala macam, sudah menceritakan 10 pernyataan itu. Thomas tidak percaya. Akhirnya dia bilang apa? Sebelum saya lihat langsung dan mencucukkan tanganku ke tangan Yesus bekas paku itu, saya sekali-sekali tidak akan percaya. Ada masalah yang dihadapi oleh Thomas. Ada trauma yang sangat mendalam dihadapi Thomas, yaitu kehilangan figur, yaitu Yesus. Tapi kita lihat dari sini, di mana Thomas diubahkan. Dia bisa melepaskan trauma yang begitu berat, begitu besar, dan akhirnya perjalanan hidupnya Thomas luar biasa. Hal yang pertama yang kita bisa belajar yaitu datang dan serahkan kepada Tuhan. Dikatakan begini, Yohanes 20 ayat 27, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Permasalahannya, Thomas tidak percaya kalau hanya cuma mendengar. Dia harus yakin lihat. Bahkan sampai dia rasa, yes, itu Yesus. Makanya Yesus tidak bilang ke Thomas, ya udah, kamu harus percaya, saya ini Tuhan. Tapi Yesus tahu apa yang dirasakan Thomas, sehingga dia menyatakan bahwa taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, silakan cucukkan. Itu bukan menunjukkan bahwa Yesus ya Tuhan yang benar, bukan. Tapi Yesus mau Thomas datang dan serahkan apa masalahnya. Dia kan tidak percaya kalau hanya didengar. Dia butuh penyertaan bahwa memang secara fisik itu Yesus. Dan Tuhan tunjukkan itu. Problemnya dia masalahnya di situ. Jadi ketika kita mau beban trauma kita lepas, dia datang kepada Tuhan. Saya ada ilustrasi, mungkin saya minta satu orang laki-laki bisa maju ke depan. Boleh? Oke. Berapa berat badannya Bang Selvi? 50-an. Oke, karena udah lama tidak. Nah, besok saya timbangan ada di depan, jadi semua bisa mulai timbang. Jadi bisa dikontrol siapa yang sehat, siapa yang enggak. Dibikin program untuk olahraga bersama atau apa. Jadi saya akan mengilustrasikan bagaimana pentingnya kita lepaskan trauma kita. Ini saya ada beban yang begitu berat. Ini saya anggap ini trauma yang terbesar yang dialami misalnya Selvi. Ini isi laptop dan beberapa buku. Silakan digendong. Berat nggak? Enggak terlalu berat. Tapi bagus. Sering ngejim mungkin. Saking ngejimnya mungkin kuat. Masih kuat? Ini saya juga ada tas. Isinya kamera. Kalau jatuh ganti ya. Silakan dirangkum. Digendong di depan.
Itu trauma yang kecil. Ini saya anggap trauma yang begitu mungkin sepele ringan, tapi ini bisa membekas. Silakan pegang. Pulang kampung. Dan sekarang coba Bang Seldi jalan terus jongkok. Gimana rasanya? Silakan. Jalan, jongkok. Nah, ya kan? Jongkok. Masih kuat biasa. Coba tambah beban meja mungkin. Saya bawa roti ya. Oh, borot itu. Sekarang coba. Oke, sekarang ada ke depan. Bisa nggak? Mampu nggak? Masih mampu nggak, Bang Seldi untuk lompat? Lompat gimana? Ya lompat. Ya. Iya, tetap dipegang. Bagaimana cara? Nanti masih mampu. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Kalau dilepas dulu. Ya. Boleh bawa pulang. Jangan. Nanti saya ngerti. Sekarang coba seperti tadi jalan jongkok, jalan, terus jongkok, coba lompat. Lebih tinggi atau enggak? Oh iya sih. Lebih enak mana? Tambah beban atau ada beban? Tanpa beban. Oke, silakan dulu. Boleh tepuk tangan. Sama demikian dengan kita. Trauma itu membuat kita jadi beban. Kita tidak bisa bergerak leluasa. Semua ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa melakukan ini. Pokoknya saya mengalami ini. Saya kesini melakukan ini. Saya ingat. Akhirnya kita nggak bisa maju. Kita tidak bisa berkembang karena masih menyimpan trauma-trauma yang kita alami. Kalau itu tidak kita lepaskan, bagaimana kita mau maju, mau berkembang? Jiwa kita nggak siap untuk kita berkembang karena masih ada hal yang membebani kita. Saya kasih tahu Bapak Saudara, Thomas akhirnya ketika melepas ini menjadi rasul yang luar biasa. Dia banyak pemikiran sampai India dimenangkan. Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah lepaskan. Kalau ini tidak dia lepaskan, dia tidak akan berhasil. Dia sama seperti Thomas yang tidak percaya. Ya Yesus ya, Tuhan yang ajaib. Hanya sebatas itu. Saya baca pada Ibu Saudara, selama Thomas bersama-sama Tuhan Yesus, dari mulutnya tidak menyampaikan bahwa ya Tuhan Allah, tapi masih memandang Tuhan sebagai guru, sebagai nabi. Ketika dia lepaskan beban itu, dia bisa merasakan benar-benar siapa Yesus. Oh ya, Yesus adalah Tuhan. Yes, dia juru selamat saya. Ketika saya belajar ini Bapak Ibu Saudara, betapa besarnya kalau kita bisa melepaskan trauma yang ada dalam diri kita. Saya pun juga banyak trauma, tapi saya harus bisa melepaskan itu supaya saya bisa bergerak lebih leluasa, saya bisa maju dengan cepat. Tuhan mau kita maju, Tuhan mau kita berkembang. Pertanyaannya, apakah kita mau ikut Tuhan maju? Apakah kita siap melepaskan trauma yang kita miliki di dalam tangan Tuhan? Hal yang kedua yang bisa kita pelajari bersama-sama bahwa gunakan kacamata firman Tuhan. Dikatakan bahwa Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini bukan sekedar bicara mengenai tentang iman, tidak bicara hanya sekedar pengharapan, tetapi bagaimana kita memandang kehidupan kita berkacamata dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah lepas tapi kita tidak menggunakan sudut pandang firman Tuhan atau Tuhan, kita akan
apapun dengan masalah-masalah yang masih kita ingat. Oh, saya udah lepas. Tapi ketika kita masih ingat, terikol. Tapi kalau kita menggunakan kacamata firman Tuhan, sudut pandang itu berbeda. Ketika Thomas sudah melepaskan semua beban yang dia rasakan dan dia berjalan berdasarkan firman Tuhan, Tuhan akan pakai menjadi luar biasa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa ketika melepaskan semua bebannya dan mau berjalan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tidak ada beban lagi dan kita memandang semua aspek kehidupan kita. Bukan menjadi kita harus semakin terbeban, tapi saya yakin Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan pernyataan bahwa begini. Jika kita datang kepada Tuhan tetapi tidak menyerahkan segala trauma kita, berarti kita akan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jika kita datang kepada Tuhan melepaskan segala trauma tetapi tidak memakai kacamata firman Tuhan, berarti kita berjalan tanpa tujuan. Yang seharusnya kita lakukan, jika kita melakukan keduanya, berarti kita siap menjadi anak berkat Tuhan. Saya mau share Bapak Saudara. Saya ada trauma yang besar. Saya ada di tempat ini menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala. Itu tidak mudah. Saya mempunyai traumatik yang begitu besar, bagaimana kehidupan hamba Tuhan tidak enak. Menjadi keluarga, menjadi anak seorang hamba Tuhan itu tidak enak. Saya mengalami begitu besar. Saya selalu bilang saya tidak mau menjadi gembala, saya tidak mau menjadi pendeta. Saya sampai takut untuk pelayanan di mimbar, mengembalakan. Sampai suatu titik saya berpikir, nggak bisa saya begini, saya tidak bisa maju. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara, saya ketemu seorang hamba Tuhan, Pendeta Edwin. Saya di-mentoring. Saya bilang, curhat ke beliau, Pak saya nggak bisa begini. Saya tahu, dia bilang, beban pendeta itu nggak enak. Memikirkan semua jemaat, kondisinya, segala macam, beban, pikirannya sebagaimana. Tidak ada tempat curhat untuk pendeta. Pendeta bisa nggak curhat ke jemaat? Saya tanya, bisa nggak? Bayangkan betapa bebannya menjadi hamba Tuhan. Bukan beban berat, tapi inilah kehidupan realita hamba Tuhan. Saya, hamba Tuhan yang lain mendoakan jemaatnya. Harusnya jemaat juga bisa mendoakan hamba Tuhannya, pendetanya. Karena banyak hamba Tuhan yang jatuh karena stres berat yang dihadapinya. Tapi ketika saya berada di tempat ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya belajar bagaimana saya mau melepaskan trauma yang begitu. Sampai saya bilang ke calon istri saya tidak pernah mau menjadi pendeta. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, calon istri saya juga setuju. Awalnya seperti itu, tapi lambat laun beberapa tahun yang lalu saya mulai dipulihkan. Saya bilang ke Tuhan, kalau ini pasangan saya, dia harus siap menjadi istri gembala, istri pendeta. Tolong diubahkan. Tahu Bapak Ibu Saudara, banyak yang menawari saya pelayanan, tapi saya enggak. Karena masih ada traumatik yang begitu besar di dalam hidup saya. Saya sampai menyatakan kepada pendeta Edwin, saya nyerah Pak. Saya nggak mau. Saya lebih baik saya sebagai supporter. Saya mendukung pelayanan di belakang mimbar, pemain musik, saya apa aja saya silakan. Tapi untuk menjadi gembala saya enggak. Tapi beliau, saya yakin kamu bisa. Kamu harus lepaskan itu semua.
kita bergumul bersama-sama. Saya tahu bagaimana rasanya dan segala macam jadi hamba Tuhan. Disitulah kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah saya pulih, sama pasangan saya juga dipulihkan. Dia bilang begini, udah kamu pelayanan. Malah begitu luar biasanya Tuhan. Tuhan akan pulihkan satu persatu. Tuhan tidak langsung minta kita lepas semua, tapi satu persatu Tuhan lepaskan trauma-trauma yang kita miliki, dan Dia pulihkan. Dan sampai akhirnya kita bisa lari lebih cepat, kita bisa berjalan dengan cepat, kita bisa melakukan banyak hal dengan cepat, karena sudah tidak ada yang menghalangi atau menghambat diri kita untuk berkembang. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua hal yang masih tersimpan di dalam diri kita. Kita taruh ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan pulihkan kehidupan kita. Saya undang pemain musik dan sinyal. Kita renungkan firman Tuhan. Hanya Yesuslah pribadi yang mengenal hati kita. Tiada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan, yang diisi hati kami. Dan ini sama-sama pribadi yang mengenal.
hal-hal yang masih tersimpan dalam bisa taruh di dalam tangan kanan, taruh di dada, dan berkata di dalam, ini saya Tuhan. Dan sebut trauma-trauma yang kita ada, yang masih menjadi hambatan dalam hidup kita untuk kita berkembang, untuk kita lebih maju lagi. Silakan untuk berbicara kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk melepaskan semua hal-hal yang berikan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan hanya Engkau pribadi yang mengenal. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku karena ini kami Tuhan. Teman saja yang menyanyikan hanya Engkau pribadi. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, ada perubahan yang kami rasakan Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan berjalan melakukan sesuatu kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kau lihat Tuhan, anak-anakmu Tuhan di tempat ini yang mau menyerahkan trauma yang dialami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan melepaskan trauma itu Tuhan, dan Kau pulihkan hatinya Tuhan, Kau pulihkan jiwanya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi dalam berkat-Mu Tuhan, sehingga banyak orang yang di luar sana Tuhan merasakan kasih, merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera dari Tuhan kami, itu Yesus Kristus. Mereka bisa melihat, merasakan bedanya kami Tuhan dengan anak-anak dunia Tuhan. Ini kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara,
arahkan dua untuk menerima berkat. Kiranya engkau diberkati dalam keluargamu, anak, cucu dan menantu, bahkan dalam pendidikan anakmu. Diberkatilah dalam pekerjaan, segala usaha yang dilakukan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Terima kasih Yesusku. Amin. Silakan dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.